Halo, jumpa lagi dengan saya Ibu Elizabeth, terus Yanita. Kali ini kita akan belajar mengenai bencana alam dan mitigasinya. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik memahami dan menganalisis konsep mitigasi dan adaptasi bencana dengan baik dan tepat sehingga dapat meningkatkan kemampuan HOTS. Dan yang kedua, peserta didik mampu membuat laporan mitigasi bencana berbasis sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayah. Materi pembelajaran kita kali ini ada 3. Pertama, proses terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Yang kedua, penyebab terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Dan yang terakhir adalah penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dengan kearifan lokal. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita harus memahami apa itu bencana alam. Bencana alam merupakan fenomena yang menyebabkan kerusakan, kerugian, dan dampak yang besar bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Contohnya banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, longsor, dan lain-lain. Faktor penyebab bencana alam ada 2, yaitu faktor alamiah dan faktor yang disebabkan oleh manusia. Faktor alamiah terjadi karena proses alami bumi seperti curah hujan tinggi yang dapat memicu banjir dan tanah longsor, kondisi geologi curam yang membuat tanah mudah bergerak, serta kemarau panjang yang menyebabkan hutan kering dan terbakar. Semua ini merupakan bagian dari dinamika alam yang tidak dapat dicegah sepenuhnya, tetapi dapat dikurangi dampaknya dengan mitigasi yang tepat. Sementara itu, faktor manusia muncul akibat perilaku yang merusak lingkungan seperti penebangan hutan liar, pembuangan sampah sembarangan, pembakaran lahan, dan alih fungsi lahan tanpa perencanaan. Tindakan tersebut mengganggu keseimbangan alam sehingga memperparah resiko bencana. Contoh bencana alam yang disebabkan oleh faktor alamiah, yaitu gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Sedangkan yang disebabkan oleh faktor manusia adalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan harus dilakukan dengan memadukan pendekatan ilmiah dan kearifan lokal agar hubungan manusia dengan alam tetap harmonis. Dampak bencana alam dapat dibedakan menjadi 4 aspek utama, yaitu fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak fisik berupa kerusakan infrastruktur seperti rumah, jembatan, jalan, serta fasilitas umum yang hancur akibat bencana. Dampak sosial meliputi terganggunya kehidupan masyarakat, hilangnya rasa aman, meningkatnya pengungsian, serta munculnya trauma bagi korban bencana. Dampak ekonomi ditandai dengan kerugian materi, menurunnya produktivitas, rusaknya lahan pertanian, dan meningkatnya biaya pemulihan pasca bencana. Dampak lingkungan meliputi rusaknya ekosistem, berkurangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air dan udara, serta perubahan kondisi tanah dan hutan. Keempat dampak tersebut saling berkaitan dan dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Mitigasi bencana adalah upaya terencana dan sistematis untuk mengurangi atau meminimalkan risiko serta dampak yang ditimbulkan bencana baik alam maupun non-alam sebelum bencana terjadi. Upaya ini meliputi tindakan pencegahan seperti perencanaan tata ruang yang aman, pembangunan infrastruktur tangguh, edukasi dan pelatihan masyarakat, serta penerapan teknologi peringatan dini. Mitigasi bencana menekankan peran aktif pemerintah, lembaga terkait,
dan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi bahaya, menilai kerentanan, dan menyiapkan strategi pengurangan resiko sehingga kehidupan harta benda serta lingkungan dapat terlindungi, serta masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Tujuan mitigasi ada 3, yaitu mengurangi kerugian, meningkatkan kesiapsiagaan, dan menyelamatkan jiwa. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan dampak ekonomi dan sosial, meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi bencana, serta melindungi keselamatan manusia melalui tindakan pencegahan dan kesiapan yang baik. Contoh mitigasi bencana. Bencana gempa, yaitu membangun bangunan tahan gempa. Banjir dengan melakukan normalisasi sungai. Tanah longsor, yaitu reboisasi dan terasering. Kemudian bencana gunung meletus dengan peta rawan bencana dan peta evakuasi. Untuk lebih memahami proses terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, kita akan menyaksikan video yang menjelaskan bagaimana bencana-bencana tersebut dapat terjadi akibat perubahan alam dan aktivitas manusia. Selain itu, kita juga akan mengenal berbagai upaya mitigasi yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan kearifan lokal, seperti menjaga hutan adat, membuat saluran air alami, serta menerapkan sistem ladang berpindah yang ramah lingkungan. Melalui pemahaman ini, diharapkan kita semakin sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan berperan aktif dalam mengurangi resiko di sekitar kita. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Di tengah bentang alam Kalimantan Barat, terhampar hutan tropis yang megah. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, sungai-sungai mengalir jernih di bawah naungan kanopi yang rimbun. Disinilah alam dan manusia pernah hidup dalam harmoni. Namun, keseimbangan ini kini menghadapi ancaman yang nyata. Namun, penebangan hutan ilegal terus terjadi demi keuntungan tanpa memikirkan dampaknya. Pohon-pohon ditebang meninggalkan hutan yang rusak dan tidak terlindungi. Hutan yang rusak menjadi sangat rentan terhadap kebakaran. Kebakaran hutan dengan cepat menyebar dan menghancurkan ekosistem. Satwa liar ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Mereka kehilangan habitat dan sumber makanan. Kawasan hutan yang rusak kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, hutan juga diubah menjadi kawasan perumahan dan permukiman. Banjir dan tanah longsor tidak terjadi begitu saja. Curah hujan yang tinggi mempercepat luapan sungai-sungai besar. Namun, yang lebih memperparah adalah ulah manusia. Hutan-hutan yang dulu menjadi penahan air, kini dibuka menjadi perkebunan dan lahan pertanian. Tanpa akar-akar pohon, tanah kehilangan kemampuannya menyerap air. Air tidak lagi mengalir ke dalam tanah, tetapi meluncur bebas membawa tanah bersamanya. Banjir menggenang, longsor menggulung apa saja yang ada di jalurnya. Alam yang dahulu kuat, kini menjadi rapuh. Ketika bencana datang, bukan hanya tanah yang terluka, manusia pun menderita. Rumah hanyut, sawah gagal panen, jalur transportasi lumpuh, sumber air tercemar, penyakit mengancam. Dan yang paling menyakitkan,
adalah hilangnya rasa aman. Namun, harapan itu masih ada. Masyarakat adat di Sekadau menunjukkan caranya. Melalui pelestarian hutan adat, mereka membangun benteng alami terhadap bencana. Hutan ini bukan sekedar pohon-pohon liar. Ia adalah pusaka leluhur, tempat roh alam bersemayam, sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya. Dalam hukum adat, pohon besar tidak boleh ditebang sembarangan. Sungai tidak boleh dicemari. Alam harus diperlakukan dengan hormat. Lewat kearifan lokal inilah mereka menjaga keseimbangan yang rapuh antara manusia dan alam. Kini kita tahu, banjir dan longsor bukan hanya akibat alam, tapi juga akibat tangan kita sendiri. Dengan menjaga hutan, kita menjaga masa depan. Dengan menghormati kearifan lokal, kita merawat warisan bumi untuk generasi yang akan datang. Mari kita lestarikan hutan-hutan adat. Mari kita lestarikan hidup. Setelah kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran tersebut, tentu kita sudah memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang materi yang dibahas. Mulai dari penyebab terjadinya bencana, dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, hingga upaya mitigasi dapat dilakukan. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi tersebut, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawablah setiap pertanyaan dengan cermat berdasarkan informasi yang kalian peroleh dari video dan pengetahuan yang kalian peroleh. Pertanyaan yang pertama, mengapa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi? Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada di pertemuan 3 lempeng tektonik besar dunia, sehingga rawan terjadi gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Selain itu, Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Kondisi ini sering memicu banjir, seperti yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan, serta tanah longsor di daerah dataran tinggi. Risiko bencana semakin meningkat akibat aktivitas manusia, seperti penebangan hutan dan alih fungsi lahan yang mengurangi daya serap tanah. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan upaya mitigasi bencana untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara mitigasi dan adaptasi bencana? Mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum bencana terjadi, seperti pembangunan tanggul, penataan ruang, dan edukasi kebencanaan. Sementara itu, adaptasi bencana merupakan upaya menyesuaikan diri dengan kondisi rawan bencana agar masyarakat dapat bertahan dan meminimalkan kerugian, misalnya dengan menyesuaikan pola tanam dan membangun rumah panggung di daerah rawan banjir. Pertanyaan ketiga, bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mitigasi bencana di lingkungannya? Berdasarkan video yang telah kalian saksikan, jelaskan peran masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Masyarakat dapat berperan dalam mitigasi bencana dengan menjaga kelestarian lingkungan, seperti tidak menebang hutan secara sembarangan dan menjaga kebersihan sungai. Selain itu, masyarakat dapat mengikuti edukasi dan pelatihan kebencanaan, mematuhi aturan tata ruang, serta berpartisipasi dalam kegiatan kesiapsiagaan seperti simulasi evakuasi. Peran aktif masyarakat ini dapat mengurangi risiko dan dampak bencana di lingkungan sekitar. Pertanyaan berikutnya adalah,
Apa contoh kearifan lokal yang dapat mendukung upaya mitigasi bencana? Perhatikan kembali kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat yang berperan dalam menjaga keseimbangan alam dan mengurangi risiko bencana. Berdasarkan video yang telah kalian saksikan, jelaskan contoh kearifan lokal tersebut. Kearifan lokal merupakan pengetahuan dan kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun untuk hidup selaras dengan alam. Contohnya, menjaga hutan adat dapat mencegah banjir dan tanah longsor karena hutan berfungsi menyerap air dan menahan tanah. Sistem ladang berpindah yang dilakukan secara terkendali dan sesuai aturan adat dapat mencegah kebakaran hutan. Selain itu, rumah panggung di daerah rawan banjir membantu mengurangi dampak genangan air. Dengan menerapkan kearifan lokal tersebut, risiko dan dampak bencana dapat diminimalkan. Sebagai penutup, mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif kita semua sebagai masyarakat. Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan, regulasi, serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung. Namun, upaya tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mematuhi aturan yang ada. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun sinergi, meningkatkan kesadaran kebencanaan, dan mengambil langkah nyata sejak sekarang. Dengan kerjasama yang kuat, risiko bencana dapat dikurangi, dampaknya dapat diminimalkan, dan lingkungan yang aman serta berkelanjutan dapat kita wariskan kepada generasi masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman dan meningkatkan kesadaran kita terhadap pentingnya mitigasi bencana. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya.